Kalau dua ini orang berkumpul, Allah hadir dengan kita. Bagi berdiri Bapak Ibu, kita mau puji sembah Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang tak pernah habis. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Berkuasa. Kita kembali haleluya. Terbaik bagi Tuhan, sebab Engkau sangat baik bagi kami ya Allah. Kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan, dan kuasa-Mu tak pernah berakhir, tak pernah berkurang dahulu segala selama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan dari awal hingga akhir dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan lebih lagi rindu untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini.
kita naikkan puji yang puji bagi terbaik buat Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, sebab Dia Allah yang sangat baik senantiasa dari hidup kita. Haleluya. Engkau Allah yang maha besar Tuhan Yesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak Iman
ku bersepakat percaya kuasanya, ku terima kebenaran darimu.
dan bagi haleluya. Kau selalu ajaib bagi kami ya Tuhan. Bagi pula pernah berubah dan melupakan selama-lamanya. Engkau Allah yang tak sama.
hal yang Engkau telah lakukan dalam hidup kami. Sungguh kami tak dapat menghitung-hitungnya. Sangat terlalu banyak ya Tuhan. Jika hidup kami pun hidup yang kami hidupi sampai hari ini adalah hidup karena anugerah Tuhan. Hidup bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi semata-mata karena kemurahan-Mu yang besar ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang bersyukur kepada Tuhan dan berkata, sungguh Engkau adalah Allah yang menyertai dan melindungi kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap puji-pujian kami berkenan dan menyukakan hati-Mu. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan boleh hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya sapa kita sekalian, shalom. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat 11. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat 11. Demikian. Kita akan baca bersama 3, 2, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Filipi. Karena di jemaat di Filipi ada banyak hal perbedaan dan pertentangan, dan Paulus menginginkan agar kehidupan jemaat di Filipi menjadi kehidupan seperti keinginan dan kemauan Tuhan. Maka dengan sebuah topik untuk hari ini ialah memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Sekali lagi, memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus pernah menjadi orang terkenal, baik terkenal secara politik maupun secara agama. Paulus sebelum mengenal Kristus, dia orang yang punya popularitas hebat. Popularitasnya sangat tinggi. Dia dihargai oleh masyarakat, dihormati di antara umat Yahudi. Kenapa? Dia seorang yang berpendidikan. Dia berlatar belakang orang terpandang di antara orang Yahudi. Dan dia adalah orang yang memiliki mandat untuk menangkap orang-orang Kristen, untuk menganiaya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia pun namanya mandat untuk juga menceploskan ke dalam penjara. Dia adalah orang terkenal. Sekali lagi, Paulus punya popularitas yang tinggi, dan dia dihargai dan dihormati di antara orang-orang Yahudi. Dan Paulus berbicara tentang iman dan pengiringannya kepada Tuhan setelah dia mengenal Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam ayat sebelumnya, Paulus berkata bahwa dia adalah orang yang menganggap semua kehebatannya itu sebenarnya sebelum mengenal Kristus. Dia berkata, aku menganggap semuanya itu sampah, karena tidak ada gunanya bagi dia. Karena itu seolah-olah menjadi penghalang bagi dia untuk memberitakan Injil, untuk berbicara dan juga percaya tentang Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu dalam nats yang kita baca bersama-sama, Paulus berbicara tentang kuasa dan kebenaran yang sejati, serta sikap Kristen sebagai orang-orang Kristen yang benar. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, banyak orang cari popularitas dan menghalalkan cara untuk mencari dan mendapatkan popularitas. Banyak juga orang untuk menjadi orang yang menduduki sebuah jabatan, mereka mencari dengan sebuah cara walaupun yang tidak halal.
Tetapi Paulus berkata, dulu aku sudah di situ, dulu aku terkenal, dulu aku orang hebat, dulu aku diacungkan jempol, dulu aku dipuji-puji oleh orang banyak. Tetapi Paulus berkata, setelah aku mengenal Kristus, aku menganggap itu semua sampah, karena tidak ada gunanya bagiku dan tidak sebanding bagiku dengan pengenalan akan kasih Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada juga orang yang meninggalkan imannya karena hal-hal duniawi. Ada orang yang menjual imannya karena hal-hal jasmani. Ada orang yang menjual imannya karena hanya kebutuhan. Tetapi Paulus berkata, dia mengorbankan semuanya. Dia mengorbankan harga dirinya, dia mengorbankan juga popularitasnya, dia mengorbankan kehebatannya, dan dia berkata, semuanya itu kuanggap sampah setelah pengenalanku akan Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Paulus di sini berbicara tentang sikap sejati dari seorang Kristen yang sejati. Jika dia adalah orang Kristen sejati, maka dia akan memiliki sikap seorang Kristen yang sejati. Maka yang pertama dia berkata, ketetapan hatinya terhadap Tuhan. Ketetapan hati, dia bukan orang yang mudah diombang-ambingkan. Ketika datang angin dari arah barat, lalu dia terbawa ke arah timur. Ketika angin datang dari arah timur, dia terbawa ke arah barat. Dia bukan begitu. Dia punya pendirian. Dia bukan seperti lalang. Dia punya sikap dan dia punya komitmen yang konsisten dalam mengiring Tuhan. Itu sebabnya berkata, aku melepaskan semuanya itu. Walaupun memang secara daging dia kehilangan finansial, secara daging dia rugi, secara popularitasnya dia menjadi direndahkan karena dia difitnah, dia diejek, dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Paulus berkata bahwa dengan hal itulah dia dapat memberitakan Injil baik sampai ke istana. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus memiliki ketetapan hati untuk tetap mengiring Yesus walaupun susah, sukar dan menderita. Dalam zaman sekarang tidak terdapat lagi seperti zaman 30 tahun yang lalu. Orang bernyanyi dan berkata begini, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ada orang berkata, rugi aku kalau di gereja, rugi aku kalau beribadah, tutup usahaku, tutup pekerjaanku, turun hasil penghasilanku. Orang banyak berkata demikian. Tetapi orang yang memiliki ketetapan hati, orang yang konsisten dalam komitmennya, dia tidak akan peduli apakah dia rugi, apakah dia beruntung. Bukan itu yang menentukan sikapnya dalam mengiring Tuhan. Saya berharap jemaat GBD Sibuluan ini tidak terpengaruh oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh ekonomi, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi dalam mengiring Tuhan. Tetapi imanmu tetap harus terpacu, imanmu tetap harus kokoh, imanmu harus tetap kuat di dalam Tuhan. Dengan apapun yang terjadi dan apapun yang mencoba menggoyah, merobohkan, menjatuhkan, menghancurkan, tetapi iman tidak boleh kalah dengan keadaan. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus dia memiliki pemahaman tentang iman dan kepercayaan. Pemahaman dan kepercayaan itu yang disebutkan oleh saudara-saudara kita yang lain adalah kaidah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jika seseorang mengerti apa itu iman, maka dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Jika seseorang mengerti arti percaya, maka dia
tidak akan meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Jika dia mengerti arti percaya dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia tidak akan melupakan untuk bersyukur untuk segala berkat, kebaikan, pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Sekali lagi, karena dia memiliki pemahaman yang benar. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Saya ulangi, Paulus berbicara, dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, jika kita tahu siapa Allah itu, jika kita tahu siapa Tuhan itu, jika kita tahu siapa Yesus itu, maka iman kita tidak mudah tergoyahkan. Iman kita tidak akan mudah tergerus. Iman kita tidak akan hancur oleh situasi dan keadaan. Tetapi justru iman kita akan makin kokoh dan makin kuat. Karena ujian, cobaan, dan tantangan adalah memperkuat iman, bukan menghancurkan iman. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemahaman dan pengenalan akan Tuhan bukan hanya karena percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, hal ini saya sudah pernah sampaikan Bapak Ibu. Pemahaman dan kepercayaan kepada Tuhan bukan hanya kita berkata bahwa Tuhan itu ada. Semua orang pasti berkata Tuhan itu ada. Orang di pasaran, orang preman, orang pembunuh, orang perampok, apapun pekerjaannya, mereka tetap berkata Tuhan itu ada. Dan bahkan mereka akan berkata Tuhan itu adil. Tetapi Bapak Ibu, apakah itu sebuah pemahaman dalam hal iman? Apakah itu sebuah pemahaman tentang kepercayaan? Jawabannya tidak. Sebab Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 19. Yakobus pasal 2 ayat 19. Ya, ayat ini saya sudah beberapa kali sampaikan di tempat ini. Yakobus 2 ayat 19. Kita akan baca bersama-sama 3-2 ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Rasul Yakobus berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, ya itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Iblis pun takut. Dan iblis tahu kalau Tuhan Allah itu ada. Pertanyaan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apakah Tuhan sejalan dengan iblis? Tidak. Apakah pekerjaan iblis itu adalah sesuai dengan kehendak Allah? Jawabannya tidak. Nah, tetapi iblis percaya kalau Allah itu ada. Iblis percaya dan juga sekaligus takut terhadap Allah. Bahkan yang hebatnya, iblis memposisikan dirinya bukan sahabat Tuhan, tetapi musuhnya Allah. Di mana Allah membangun kerajaannya, iblis pun mencoba untuk membangun kerajaannya, untuk meruntuhkan dan menghancurkan kerajaan Allah. Maka kedua hal itu adalah hal yang bertentangan, yang saling berseberangan. Tetapi Tuhan Allah tidak pernah dikalahkan oleh iblis. Karena Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh apa dan siapa dan kekuatan apapun. Sebab dia adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu yang ada, yang belum ada, yang akan datang, dan bahkan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Allah berdaulat atas segala sesuatunya. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita memahami iman Kristen terhadap Kristus Yesus? Saya ulangi sekali lagi, apakah kita memahami iman Kristen terhadap Kristus Yesus? Iman Kristen terhadap Yesus Kristus itu, yang pertama dia harus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beribadah dengan rasa hormat dan kagum. Beribadah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, banyak orang kalau beribadah itu penampilan. Memang nggak salah penampilan, tapi bukan itu fokus kita. Fokus kita adalah beribadah. Tahu Bapak Ibu beribadah?
Saat kita beribadah, kita itu jadi hamba, bukan jadi bos. Kita jadi hamba. Kita adalah orang yang bersujud. Bapak Ibu, ketika seseorang sujud dan jidatnya sampai ke lantai atau ke tanah, itu sebagai pengungkapan dan pengakuan dirinya bahwa dia adalah seperti debu tanah yang tidak punya harga dan tidak punya arti. Dengan demikian dia mengaku bahwa hanya oleh anugerah Tuhan Allah, hanya oleh karena kemurahan Allah, dia ada, dia hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat bagaimana orang yang beribadah itu dengan rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan rasa kagum dan hormat, dia menghormati Tuhan bukan karena Tuhan dia lihat dengan kasat mata. Mohon izin Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya kalau di tempat ini ada Tuhan menurut iman Anda? Apakah Anda beriman kalau Tuhan ada di tempat ini? Ya. Jika Anda tidak beriman, tidak percaya Tuhan ada di tempat ini, maka ketika kita datang di tempat ini, berarti kita menjumpai sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang kosong dan sesuatu yang hampa. Sehingga ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang kosong, yang tidak punya arti, yang tidak punya tujuan kita datang. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, dan jika kita percaya ada Allah di tengah-tengah peribadatan kita, berarti kita akan memiliki rasa takut dan hormat. Kenapa? Karena dia melihat kita, dia menilai kita, dia menyelidiki hati kita, dia menyelidiki pikiran kita, dia melihat sikap kita saat beribadah. Mohon maaf Bapak Ibu, jika kita pergi menjumpai seseorang petinggi atau seorang kepala daerah atau orang yang punya jabatan, Bapak Ibu, cara duduk kita harus menjadi duduk yang terhormat. Cara bicara kita harus menjadi cara bicara yang terhormat. Karena kenapa? Kita sedang menjumpai orang yang terhormat. Tuhan Allah adalah Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Maka ketika kita saat datang beribadah, maka kita harus memiliki sikap yang hormat, sungguh-sungguh hormat kepada Allah, bukan hormat kepada manusia, bukan hormat kepada orang di sekitar kita, bukan hormat kepada pendeta, tapi hormat kepada Allah. Karena Allah yang disembah, Allah yang dipuji, Allah yang dimuliakan, Allah yang diagungkan dalam peribadatan itu. Nah yang kedua Bapak Ibu, memahami iman Kristiani berarti menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika kita menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka ada janji-janji yang sudah diberi oleh Tuhan Allah. Maka itu sebabnya Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengar dan melakukan suara firman Tuhan Allahmu, maka diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah kambing dombamu. Wah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seluruh aspek diberkati jika sungguh-sungguh mendengar dan melakukan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami iman Kristiani itu yang ketiga ialah berperilaku menurut firman-Nya. Menurut atau ada tolok ukur, ada standarnya, ada ukurannya. Itulah kaidah, patokan atau ukuran bagi manusia untuk berkehidupan berperilaku. Berkehidupan berperilaku. Ada etika dalam hal berbicara, itulah juga berperilaku. Ada juga patokan bagaimana hal bersopan santun, itu juga adalah berperilaku. Ada juga patokan bagaimana orang yang seturut dengan kehendak Allah menuruti firman-Nya, itulah berperilaku, kaidah. Nah karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang yang memahami iman Kristiani
dia akan mengikuti ukuran, tolok ukur yang dibuat oleh Tuhan. Dan tolok ukur itu kita dapatkan adalah dari firman-Nya, bukan dari pengetahuan umum, tapi dari firman-Nya. Maka semakin banyak kita belajar firman Tuhan, maka kita akan semakin banyak mengerti bagaimana dan apa dan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan sebagai orang Kristiani. Yang ketiga, memahami iman Kristiani, memiliki kelurusan hati, hati yang lurus, gak ada bengkok-bengkoknya, gak ada karena pengaruh ini, karena pengaruh ini, karena orang ini, karena orang ini, karena begini, gak ada seperti itu. Dia lurus hatinya. Hanya orang yang lurus hati, itulah yang akan mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena ketika seseorang memiliki kelurusan hati, dia itu tidak ada pikiran-pikiran yang lain selain hanya menyenangkan hati Tuhan, selain hanya memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 8. Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 8. Kita baca dulu nih. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. 3, 2, ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Terus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, minta tolong dibantu ayat yang ke-17. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya udah katakan di awal tadi, Paulus itu terkenal. Paulus itu dihormati. Paulus itu punya kuasa. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, dia berkata, dahulu yang merupakan keuntungan bagiku. Mungkin Paulus bisa mengeruk kekayaan bagi dia dari caranya itu. Tetapi dia berkata, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi pengenalan akan Kristus akan membuat orang menjadi hidup benar, bertingkah laku benar, berbicara benar, bersikap benar, dan berperilaku yang benar. Maka dalam ayat yang ke-8, ayat ke-8 saya minta dibantu. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Lebih mulia dari kehormatan yang tadinya. Nah, mungkin kita berkata, dia kan yang sudah pernahnya duduk sebagai orang hebat, orang terkenal, ya wajar dia demikian. Tapi saya kan belum. Itulah memang yang membuat kita beda dengan Paulus. Dan Paulus menuliskannya bahwa popularitas, kekuatan, kekayaan, dan kuasa bukanlah segalanya. Saya ulangi sekali lagi, bahwa popularitas, kekuatan, kekayaan, kuasa bukanlah segalanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau demikian kita harus menyadari hidup ini berputar. Ada saatnya kita di atas, tapi ada saatnya kita akan turun ke bawah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin enak kalau saat level di atas, tapi kalau ketika turun, mulai turun, ini yang sakit, ini yang menyedihkan. Kalau sampai level yang titik nol, di situ yang menyakitkan sekali. Pertanyaannya, saya izin bertanya begini, apakah hidup kita seperti ini untuk seterusnya? Baik dalam ekonomi, popularitas, dan kebaikan? Belum tentu. Belum tentu. Tidak mungkin seperti ini terus. Kita banyak melihat orang yang tadinya hidupnya hebat luar biasa,
Tapi beberapa tahun kemudian bergeser. Lalu orang berkata, itulah kehidupan. Kita lihat orang yang tadinya orang hebat, tetapi berputar, hidup itu berputar seperti roda. Yang dulu di atas, yang sekarang ada di bawah. Maka jangan berlagak sombong. Kalau kita lagi terkenal, kalau kita lagi di atas, kalau kita lagi diberkati, kalau kita lagi banyak rezeki, jangan sombong, tetap rendah hati, karena hidup itu akan berputar. Amin. Amin. Hidup itu berputar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada istilah orang berkata begini, yang miskin pun matinya. Betul. Yang kaya juga pun matinya. Betul. Yang hebat pun juga matinya. Yang tidak punya apa-apa pun pasti mati. Lalu pertanyaan, apa sih yang disombongkan? Nah, Paulus berkata, dulu semuanya itu kuanggap keuntungan, tetapi setelah aku mengenal Kristus, semuanya kuanggap sampah, karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata, semua kehebatan masa lalu itu seolah-olah penghalang bagi dia untuk mengenal Tuhan. Ibarat begini, Paulus seolah-olah berkata, seandainya dulu aku tidak seperti itu, mungkin aku udah cepat mengenal Kristus. Seandainya mungkin aku tidak seperti itu hebatnya, tidak memiliki popularitas yang seperti itu, mungkin aku sudah lebih cepat untuk bisa ikut dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, lalu Paulus berkata, semuanya itu kuanggap rugi. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi kita sekalian, kalau Tuhan memberikan berkat bagi kita, kita harus bersyukur dan kita harus tetap selalu rendah hati. Amin, Bapak Ibu. Harus selalu rendah hati. Bapak Ibu dikasih oleh Paulus berkata bahwa pengenalan akan Kristus lebih berharga dari popularitas. Pengenalan akan Kristus lebih berharga dari kekayaan. Pengenalan akan Kristus lebih berharga dari kehormatan. Itu Paulus menyampaikannya. Siapa yang tidak mengenal Paulus di antara kaum Yahudi? Dia adalah seorang berpendidikan di antara kaum Yahudi. Dia orang yang bisa keluar masuk terus dari rumah ibadah, dari sinagoge. Dia bisa duduk bersama-sama dengan petinggi-petinggi orang Yahudi. Dia orang hebat. Tetapi dia berkata bahwa pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada itu semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun kondisi kita, apapun jabatan kita, seberapa banyak pun berkat yang kita punya, kita harus berkata, semua itu adalah titipan Tuhan. Amin. Semua itu adalah titipan Tuhan. Jika kita mengerti semua itu adalah titipan Tuhan, itu akan membuat kita rendah hati. Itu akan membuat kita menyadari bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Hidup adalah karena kemurahan Tuhan. Maka Paulus berkata tadi di sana, Bapak Ibu dikasih oleh, semuanya itu kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Dalam ayat 10, kita baca ayat 10 sampai ayat 11. Ayat 10 sampai ayat 11. 3, 2, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Terus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, dalam ayat yang 10 tadi disebutkan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, siapa? Yesus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bapak Ibu, ada orang ikut Yesus tidak mau menderita, tapi Paulus ngerti arti mengikut Yesus. Paulus paham arti seorang Kristen. Paulus mengerti arti seorang pelayan Kristus. Lalu dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Yesus secara pribadi.
Nah, setiap kita harus mengenal Yesus secara pribadi. Orang yang mengenal Yesus secara pribadi, dia akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia akan membangun mesbah doanya setiap hari. Membangun mesbah di rumahnya, bersama-sama berdoa dalam hubungan menjalin dengan Tuhan. Lalu dikatakan Bapak Ibu, dan persekutuan dalam penderitaannya, bukan hanya berkatnya Bapak Ibu. Nah, mungkin bulan yang lalu saya sudah sampaikan di tempat ini. Banyak orang berpikir kalau ke gereja itu untuk minta berkat. Itu kalau orang ke gereja. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira tujuan Bapak Ibu datang di sini menerima atau memberi? Halo Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu datang beribadah menerima atau memberi? Saya ulangi sekali lagi biar makin jelas. Tujuan Bapak Ibu atau tujuan orang beribadah menerima atau memberi? Memberi. Memberi, bukan menerima. Tapi kenyataannya hanya untuk menerima berkat. Maka selalu di doanya, Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan bla 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 bla. Kan gitu. Nah, orang beribadah itu memberi rasa syukurnya kepada Tuhan, terima kasihnya kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah berkati. Karena tanpa kita meminta, Tuhan sudah memberi. Maka kita harus paham, saat kita beribadah adalah waktunya untuk memberi. Amin. Halo, amin Bapak Ibu. Nah, begini, mohon maaf, walaupun ini ada Naomi TV, tapi biar semua dengar. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda memberikan jajan anak SD berapa jajannya satu hari? Anak SD, SMP, SMA kan beda. Ya kan beda kan? Nah, anak SD kira-kira berapa jajannya satu hari? Bapak Ibu kasih 5.000, 2.000, ada yang 2.000, ada yang 4.000, ada yang 5.000. Tergantung ekonomi kita kan gitu ya, tergantung ekonomi. Nah, anak SMP 5.000. Oke. Anak SMA, halo Bapak Ibu yang punya anak SMA, jajannya berapa? 10.000. 10.000 ya, 10.000. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak SMA, SMP, SD, oke, 3 dulu ya, karena ada istilah KB, keluarga besar, keluarga kecil ya. Oke, nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau 3 berarti dalam 1 minggu Anda kasih jajan berapa? Tadi yang kecil dulu kita buat, yang 3.000, lalu yang 5.000, lalu yang 10.000. Dalam 1 minggu Anda kasih jajan berapa? Berapa? Yang jelas dulu. 60, 70, antara 60 sampai 70 dalam satu minggu. Itu kalau 3 anak. Kalau 5 anak, nggak ngerti kita. Karena zaman sekarang nggak dikasih jajan, anak-anak bisa berguling-guling, bisa marah, bisa teriak-teriak, bisa macam-macam, kan gitu. Oke, antara 60 sampai 70, kurang lebih 60-70 itu jajan. Mohon maaf Bapak Ibu, saat Anda datang beribadah, kira-kira berapa persembahanmu? Mohon maaf ya, kita hitung-hitungan dulu. Jajan anak 1 hari 4.000. Jajan anak 1 minggu 70. Kalau itu 1 orang, 1 orang atau 3 orang ya? 3.
3 orang ya? 3 orang. Oke, 70. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, hidup kita adalah pemberian Tuhan. Napas kita adalah pemberian Tuhan. Jabatan kita adalah pemberian dan anugerah Tuhan, diizinkan kita ada di situ. Fasilitas yang kita punya adalah titipan Tuhan bagi kita. Pertanyaan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, impas enggak pemberian Tuhan dengan apa yang kita beri sebagai rasa ucapan syukur? Enggak, jauh sekali. Maka saya berkata begini, tega sekali kita membuat persembahan kita di bawah ukuran jajan anak-anak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Terlalu jauh sekali kita membuat ukuran persembahan sama dengan ukuran jajan anak 1 hari. Sementara kita beribadah memberi persembahan 1 kali 1 minggu. Tadi di kota saya sampaikan seperti itu, bingung semua. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah kita sebagai bukti kita mengasihi Tuhan lalu kita berkata, Tuhan, inilah yang bisa kau persembahkan? Sementara ada kita punya lagu yang berkata begini, bahwa kita memberi persembahan yang terbaik. Kan ada lagu pujian kita yang berkata bahwa kita punya lagu yang berkata, kita akan memberi dan saya akan memberi persembahan yang terbaik yang kuberikan. Pertanyaannya, benar nggak itu yang terbaik? Enggak. Pada umumnya persembahan atau kolekte di gereja, kalau enggak uang yang sudah lusuh, yang kusam, itulah di situ laku. Jarang uang-uang yang baru. Kalau uang 2.000 pun itu yang lusuh. Kalau ada pun yang 5.000 itu yang sudah lusuh, yang sudah direpuk-repuk gitu loh. Apa Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan? Cuma itu hebatnya kita Indonesia. Saya terkadang berpikir begini, kalau seandainya dibuat di Indonesia ini peraturan kayak di luar negeri, kayak menjaga uang dolar, baik itu dolar Singapura, baik itu dolar Amerika, baik itu uang Hong dari Vietnam gitu loh. Itu nggak boleh keriput, itu harus lurus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah, ini yang saya maksudkan, bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita menghargai Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku, itu sebabnya Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, lalu apa statement Paulus ini? Paulus kan rela dimasukkan dalam penjara, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah, bahkan juga dia tidak menginginkan dan dia tidak berdoa, Tuhan utus malaikatmu supaya aku keluar dari penjara. Enggak, dia jalani proses hidupnya sebagai murid Tuhan, proses hidupnya sebagai pengikut Kristus, dia jalani bersama. Nah, artinya Bapak Ibu, persekutuan pribadi yang benar dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan dan pelayanan itu akan nyata secara konsekuen. Secara konsekuen. Jadi kalau kita berdoa, bukan kalau ada masalah kita lalu kita berdoa, itu namanya bukan konsekuen, itu namanya muluk lonong, kan begitu. Kalau orang berdoa konsekuen terus setiap hari. Nah, kalau kita di daerah kota atau daerah sebuah Getaptek, sangat mudah kita diingatkan. Karena kenapa? Karena ada pemberitahuan atau juga suara dari tempat sembahyang saudara-saudara kita yang lain. Mau jam 4 kita mau berdoa, boleh. Gak ada alasan, gak tahu aku sudah lewat jam 4. Ada kok suara. Jadi kita anggap suara itu bukan hanya untuk memanggil mereka untuk beribadah, tapi juga kita akan buat, kalau kedengaran ini jam sekian, aku berdoa. Sehingga tidak ada alasan bagi kita, aku ketiduran, gak dengar. Nah, kalau zaman sekarang ada istilah berkata, tidak dengar dan aku tidak tahu sudah lewat jam 5. Bapak Ibu, ada HP yang bisa dibuat alarm untuk mengingatkan untuk doa.
Nah, lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bersama bagaimana Paulus berkata di sana bahwa dia melihat segala sesuatu yang baik itu melalui doa, melalui baca firman Tuhan, dan melalui pelayanannya. Nah, yang kedua, dia mengalami perubahan hidup yang beretika dan yang bermoral, artinya berakhlak dan memiliki sopan santun. Beretika berarti mengerti apa yang baik dan apa yang buruk. Etika menurut ensiklopedia Alkitab adalah hal yang baik menurut kekristenan. Kalau dipandang dari segi hukum Taurat, segala sesuatu yang dikehendaki Allah itulah yang baik. Nah, karena itu Bapak Ibu, maka terjadi pertanyaan, apakah sopan santun dan akhlak itu diperlukan dalam pelayanan? Oh iya. Apakah sopan santun dan akhlak itu diperlukan dalam hubungan bersaudara? Oh iya, sangat diperlukan. Lalu mengapa Paulus berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus? Karena dia tahu kuasa kebangkitan Kristus itu adalah dasar yang paling hakiki dalam iman Kristiani. Adalah dasar yang paling hakiki dalam iman Kristiani, sekaligus untuk membawa dan mengarahkan seseorang untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Paulus juga menuliskannya bahwa persekutuan dalam penderitaan menjadi serupa dengan Yesus. Yaitulah kerinduannya, kerelaannya menderita, kesiapannya walaupun sakit, walaupun susah, walaupun tidak memiliki apa-apa. Paulus pernah mencatat dan menuliskan dalam kitab suci dan berkata begini, aku mengerti apa itu artinya kekurangan, aku mengerti apa itu artinya kecukupan. Paulus tidak terlalu dipusingkan itu semuanya. Saya tutup dengan satu ayat dari 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16 kita akan baca bersama-sama. Saya akan tutup dengan ayat ini. Haleluya. Ya. 3, 2. Ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, Paulus justru karena memberitakan Injil dia difitnah, dia dihina, dia diejek, dia disiksa, dia dimasukkan dalam penjara. Tapi Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Justru dia semakin gigih, semakin giat, semakin rajin untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dialah seorang pemberita Injil yang bertanggung jawab dan yang konsisten. Walau menghadapi banyak persoalan, sepersekutuan dia dengan Tuhan itulah yang akan mendorong dia, atau persekutuan kita dengan Tuhan itulah yang mendorong, memotivasi kita untuk melayani Tuhan. Semakin baik hubungan kita dengan Tuhan, semakin baik pelayanan kita terhadap Tuhan. Semakin baik hubungan kita dengan Tuhan, semakin setia kita dalam melayani Tuhan. Hubungan kita lah yang menentukan seberapa baiknya kita dalam pelayanan, seberapa setia kita dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita untuk mengenal Kristus melalui kuasa kebangkitannya. Karena dalam kuasa kebangkitannya itu yang menjadi bukti kemenangan bagi kita, bukti mujizat, bukti pertolongan, bukti kuasa dalam menyertai dalam setiap pelayanan kita. Kiranya Tuhan menolong kita bersama-sama untuk siang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan sebuah pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan
dalam pelayanan, karena kami tahu Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberi kekuatan. Selasi Tuhan beri kami kehidupan, selasi Tuhan beri kami nafas hidup, kami akan tetap melayani Tuhan, karena Engkau dalam pertolongan perlindungan bagi kami sekaliannya. Oh, ajar kami untuk tetap setia, ajar kami tetap untuk berharap, ajar kami untuk tetap melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, supaya pengenalan kami dengan Kristus menjadi pengenalan yang benar, menjadi pengenalan yang setia kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Salibnya, jemaat silakan duduk dalam suasana menyembah, dalam para pelayan Tuhan yang melayani perjamuan kudus untuk boleh maju ke depan. Dosa salibnya, haleluya. Bapa di dalam surga, turunlah kiranya berkat pada surga, dikuduskan dalam nama Yesus, diberkati dalam nama Yesus, supaya dalam persekutuan kami dalam kematian dan kebangkitan Yesus, untuk meneguhkan orang percaya kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, penghiburan bagi yang tersusah, dalam nama Yesus. Hamba bawakan kebahagiaannya, haleluya, amin. Salibnya, salibnya. Selama
Mari umat Tuhan mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Peganglah roti di tangan kananmu dan angkat lebih tinggi daripada kepala kita, menunjukkan kita menghormati dan meninggikan Yesus lebih daripada seluruh keberadaan hidup kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang ini lambang daripada tubuh Kristus yang sudah dikorbankan untuk pengampunan dan penebusan dosa-dosa kita? Amin. Makalah dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Peganglah cawan di tangan kananmu dan angkat kembali tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa kita percaya anggur dalam cawan yang kita pegang ini lambang dari darah Kristus yang sudah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita? Mari minumlah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari ucapkan syukur bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh ya, terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Engkau rela mati menggantikan kami di kayu salib yang seharusnya kamilah yang harus dihukum karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kami. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar ya Tuhan, Engkau mengambil alih hukuman itu bagi kami, supaya kami tidak dihukum, tetapi supaya kami selamat, supaya kami peroleh keselamatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh ya, mari ucapkan syukur bagi Tuhan. Ucapkan syukur-Mu bagi Dia yang telah mengampuni dosa-dosa-Mu, yang telah membebaskan engkau dari hukuman yang kekal, yang rela mati menjadi tebusan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Oh ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dimuliakan nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bagimulah segala kemuliaan, bagimulah segala hormat, kuasa, kejayaan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk dan saya silakan. Minggu ke depan ini Tuhan Yesus sudah dekat. Kita bagi berdiri, kita akan bersama-sama dan terangkat pujian kami memuji kebesaran.
menguatkan dan menyembuhkan iman kami supaya semakin percaya dan semakin mengerti kita Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu. Bapak dalam firman berdoa dari Tuhan nama Tuhan menerima hamba ini. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya. Dari mana hamba lain Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kemenangan dan kemenangan hamba Tuhan. Terima kasih semua Tuhan yang ada di hati Tuhan. Bapa berkati hamba Tuhan, Tuhan berkati keluarga sekali, pekerjaan, usaha, apapun Tuhan yang dipenuhi.
Haleluya.